Oke, selamat pagi buat teman-teman kelas 4. Ohayo gozaimasu. Oke teman-teman, kemarin kita udah belajar tetapi melalui Google Meet. Barangkali ada beberapa anak yang belum paham, di sini akan dijelaskan kembali dalam bentuk video. Karena materi dasar ini sangat penting untuk matematika di semester 1, 2 atau di jenjang kelas 5 dan 6 ini masih dipakai. Nah, yang pertama adalah mengubah pecahan ke bentuk lain, yaitu pecahan campuran ke pecahan biasa. Di kelas 3 Bapak tanya udah pada tahu pecahan campuran adalah bilangan dicampur oleh pecahan. Bilangan biasa dicampur oleh pecahan. Nah, contoh di sini adalah 2/3. Kemudian bagaimana caranya untuk menjadikan sebuah pecahan biasa? Di sini sudah ada caranya. Nah, Bapak akan jelaskan. Di sini penyebut dikalikan dengan bilangan, kemudian dijumlah dengan pembilang. Jadi 4 dikali 2 ditambah 3. Jadi 4 nih dikali 2 ditambah 3. Kalau penyebutnya gimana, Pak? Penyebutnya tetap sama, tidak akan berubah. Di sini penyebutnya 4, di sini juga harus 4, tidak berubah. Jadi 2 kali 4 8, 8 ditambah 3 4, jadi 11/4. Contoh lagi 6 1/3. Oke, 6 1/3. Penyebutnya pasti 3, tidak akan berubah. Oke, jadi 3 dikali 6 berapa? Oke, 18 ditambah 1 19. Berarti 6 1/3 sama dengan 19/3. Oke ya, cukup. Kita buka ke halaman berikutnya. Oke, ini ada mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Caranya adalah diubah penyebutnya, pecahan biasanya, penyebutnya diubah menjadi 10 atau 100 atau 1000. Jadi diubah menjadi 10, 100 atau 1000. Nah, caranya gimana? Contoh ini 2/5. 10 dibagi 5 adalah 2, atau bisa jadi 5 kali berapa biar hasilnya 10, tapi lebih mudahnya 10 dibagi 5 adalah 2, jadi 2/5 ya, 2/5 10 dibagi 5 sama dengan 2, berarti 2/5 dikalikan per 2. 2 kali 2 4 buat 10. Nah, 4/10 sama dengan, karena nolnya 1 dipindah di sini, nolnya diubah jadi koma, 0,4. Oke. Kemudian yang kedua dan ketiga sama ya, contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, di saat 4/10 kenapa bisa jadi 0,4? Ini kita bisa hitung dengan pembagian. Contohnya 4/10 ini sama dengan 4 dibagi 10. Bisa tidak? Tentu tidak bisa ya. Kemudian ditambahkanlah di sini 0. Syarat kalau di sini ditambah 0 adalah hasilnya pasti 0, Nah, sekarang 40 dibagi 10 berapa?
40 gitu ya. Oke, kita lanjut, nanti kita bisa pelajari bersama-sama lagi. Oke, yang nomor 3, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini dilakukan ketika desimal. Kalau diubah pecahan biasa, bagusnya penyebutnya diubah menjadi 10, 100 atau 1000. Kebalikannya. Contoh, 1,5 menjadi 15/10 disederhanakan menjadi 3/2. Kalau dibaca saja pasti banyak kebingungan. Nah, coba di sini 0,5. Oke, 0,5. Untuk pembilang ini adalah bilangannya. Contoh, di sini bilangannya 5 selain 0 ya. Terus per 10. Karena bilangan di belakang koma hanya ada satu angka, satu bilangan aja, jadi 10. Beda lagi jika 0,25, berarti pembilangnya tentu 25 per, ada berapa angka di balik koma? 1, 2, berarti nolnya ada 2 per 100. Contoh lagi, 2,75. Karena ini bukan 0, ini kita tulis 275 per berapa angka yang dibalik koma? 1, 2, berarti 100. Oke. Begitu juga dengan nih, lihat contohnya jika 3 angka. 1,225 sama dengan ada berapa angka dibalik koma? 1, 2, 3, berarti per 1000. Oke, mesti paham ya. Kemudian nanti disederhanakan. Kemudian mengubah pecahan ke persen. Persen itu adalah per 100. Jadi kalau 1/100 itu dibaca 1%. Aduh maaf, 1%. Contoh, 2/100 sama dengan 2%. Karena ini seperti persamaan aja, persamaan kata. 2/100 sama dengan 2%. Nah, kemudian di sini ada contohnya. Kalau 3/4 bagaimana? Ya, namanya persen per 100 berarti penyebutnya harus 100. Penyebutnya harus 100. Bagaimana caranya? 100 dibagi 4. Coba berapa? Oke, 25. Berarti 3/4 di sini sama dikalikan 25 dan 25. 3 kali 25 75 per 100. Nah, karena per 100 berarti 75%. Oke, kemudian yang terakhir, mengubah persen ke pecahan. Nah, ini dibalik lagi. Kalau ini contoh aja nih. Yang ini tadi 75%. Ya kan? 75% kan sama aja 75 per 100. Mudah kan? Nah, ini tinggal disederhanakan lagi. Bisa dibagi berapa? Oh, langsung dibagi 25. Harus sama ya, penyebut dan pembilangnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. 75 dibagi 25 3. 100 dibagi 25 4. Begitu. Begitu juga dengan contohnya di sini 15%. Berarti 15 per 100. Tinggal kita sederhanakan saja. Oh, dibagi 5 dua-duanya harus sama. Pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama.
15 dibagi 5, 3, 100 dibagi 5, 20. Ini udah selesai. Oke, jika masih ada teman-teman yang kebingungan, bisa jangan sungkan untuk tanya ke Bapak ya. Bapak akan pasti menjawabnya. Hanya saja mohon maaf jika responnya terlambat karena tidak hanya satu orang begitu dan tidak hanya satu mata pelajaran. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, berikut ada penjelasan dari Bapak. Kiranya teman-teman ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Oke, arigato gozaimasu. Terima kasih. Baik. Dan bate Dan bate kata Pak Mas.